Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuril Fadilah, NIM 18032111000089. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data produksi menggunakan Frontier 4.1 dalam rangka memenuhi tugas take home UTS Ekonomi Produksi Pertanian. Untuk yang pertama, kita membutuhkan data mentah, yang mana data mentah yang saya miliki di sini terdiri dari 120 responden. Dan sebelum data ini diolah menggunakan Frontier 4.1, kita perlu merubahnya terlebih dahulu menjadi len. Dan hasilnya seperti yang ada di tabel data input tersebut. Nah, setelah dilenkan, kita bisa memproses data input tersebut menggunakan Frontier 4.1. Yang mana setelah diproses menggunakan Frontier 4.1, kita akan mendapatkan hasil output. Nah, untuk mengetahui nilai LR di sini kita membutuhkan hipotesis. Yang pertama adalah H0 yang artinya tidak terdapat kasus inefisiensi, dan yang kedua adalah H1 yang artinya terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan sebesar 6,910 dan with number of precision adalah 2 serta taraf kesalahan sebesar 5%, maka ditemukan nilai kode Pound sebesar 5,138 yang artinya menunjukkan nilai LR lebih besar daripada KP, sehingga H0 ditolak dan menerima H1 yang artinya di dalam kasus penelitian ini terdapat kasus inefisiensi. Yang selanjutnya ada nilai gamma, yang mana nilai gamma diketahui sebesar 1,746. Nilai ini lebih kecil dari 1,980 nilai T-tabel dengan taraf kesalahan 5%. Artinya, nilai koefisien gamma sebesar 90,96 error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, dan sisanya sebesar 9,04 yang disebabkan karena adanya resiko. Nah, dari analisis Frontier 4.1 ini mendapatkan output the final MLE estimate juga, yang mana dari output the final MLE estimate ini terdapat nilai koefisien, standard error, dan T-ratio, yang mana di sini terdapat lambang beta. Yang pertama ada beta 0 yang melambangkan konstanta, beta 1 melambangkan variabel lahan, beta 2 melambangkan variabel tenaga kerja, beta 3 melambangkan variabel pupuk kandang, dan beta 4 melambangkan variabel pupuk fosfat. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk variabel 1 nilai T hitung sebesar min 0,906 kurang dari nilai T tabel yang sebesar 1,980. Artinya bahwa lahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, atau X1 mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Dan untuk variabel X2 nilai T hitungnya diketahui sebesar 0,326 kurang dari nilai T tabel sebesar 1,980. Artinya bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Dan untuk variabel X3 di sini nilai T hitung diketahui sebesar min 0,283 yang lebih kecil dari nilai T tabel sebesar 1,980. Artinya bahwa pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Dan untuk variabel yang keempat diketahui nilai T hitung sebesar 0,374 kurang dari nilai T tabel sebesar 1,980. Artinya bahwa pupuk fosfat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Dari hasil analisis Frontier ini kita juga dapat mengetahui nilai estimasi, yang mana diketahui nilai estimasi teknis kurang dari 0,8 berjumlah 108 responden dengan persentase 90%,
Dan untuk nilai estimasi teknis sama dengan 0,8 sebesar 12 responden dengan persentase 10% dan tidak terdapat nilai estimasi teknis data yang lebih besar dari 0,8. Sehingga dapat diketahui secara keseluruhan nilai rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis adalah sebesar 0,627 atau kurang dari 0,8, sehingga dapat dikatakan bahwa produksi jagung rata-rata tergolong produksi yang kurang efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.